Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحسنتم ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali majlis yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji dan bersyukur disertai dengan hati yang penuh dengan kesadaran, sadar betapa besar, betapa agungnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sadar betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau seandainya kita hendak mencoba menghitung nikmat Allah, maka sampai kapanpun kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung, saking banyaknya nikmat Allah. Tanpa kita sadar bahwa betapa besar nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mampu bersyukur. Meskipun lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau hati tidak merasa sedang ditolong oleh Allah, kalau hati tidak merasakan nikmat dari Allah, lupa terhadap karunia Allah, lupa terhadap Allahnya yang memberi karunia, maka kita tidak akan mampu bersyukur. Maka kita semua yang hadir di tempat ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita sehingga hati kita dimudahkan untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang Allah hadirkan di setiap zamannya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa istiqomah
mengikuti sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita layak dan dipantaskan oleh Allah dibersamakan dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan dunia ini insya Allah tidak lama ya. Sebentar saja. Makanya disebutnya dunia. Dunia itu dari kata dana yadnu dunia. Artinya dekat, sebentar saja. Maka kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Bahkan kalau melihat sabda Kanjeng Rasul, beliau bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku, kata baginda Rasul, antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Jadi hidup di dunia ini rata-rata umat sekarang itu 60 sampai 70 tahun. Sebentar saja. Kalau dulu kita mengingat beberapa puluh tahun yang lalu kita masih di usia remaja, hari ini sudah ada di usia dewasa, bahkan usia sepuh. Ada yang usia kita hari ini 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ada yang 70 tahun. Terasa atau tidak kira-kira? Sampai detik ini, dari dulu sampai detik ini, baru saja rasanya kemarin kita masih berada di usia remaja, tahu-tahu sekarang sudah berada di usia sepuh. Jadi tidak terasa kehidupan dunia itu. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasul. Kenapa dunia ini punya arti dekat? Karena memang kehidupan dunia ini dekat dan sebentar. Maka mari kita sama-sama belajar mengisi waktu sepanjang berada di dunia ini dengan kebaikan dan ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam mengisi kehidupan ini simpel saja sebetulnya. Di dunia ini kita tidak dituntut apa-apa kecuali satu saja. Beribadah, memperbanyak berbuat baik. Jadi di dunia ini rumusnya cuma satu, hanya perlu memperbanyak kebaikan, niatnya lillah karena Allah supaya jadi ibadah. Jadi sederhana, hanya perlu memperbanyak kebaikan, niatnya lillah karena Allah supaya jadi ibadah. Akan tetapi dalam melaksanakan itu semua, dalam menjalankan kebaikan-kebaikan akan penuh dengan tantangan. Nah, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam rangka kita belajar menjalankan kebaikan. Yang pertama, kalaulah seumpama kita belum bisa melakukan banyak kebaikan, belum bisa melakukan sesuatu yang baik, maka jangan sampai diri kita menyalahkan sesuatu yang baik itu, atau kemudian memandang rendah atau meremehkan, menghinakan, melemahkan orang yang sedang belajar berbuat baik. Ini kadang-kadang tidak terasa. Kita seringkali membela diri dengan melemahkan orang lain. Naluri manusia itu kan memang begitu. Setiap manusia itu tidak mau dipandang rendah. Setiap manusia itu pasti membela dirinya. Nah, tapi ada satu kondisi yang manusia itu tidak boleh membela diri. Kapan? Ketika kita tidak mampu melakukan kebaikan. Nah, seringkali kita tidak menyadari, kita seringkali membela diri ketika kita tidak mampu melakukan kebaikan. Akhirnya mencari-cari alasan dari
untuk membenarkan perbuatan kita tadi. Bagaimana cara mencari alasannya atau bagaimana bentuk pembenarannya? Nah, seringkali bentuk pembenarannya yang pertama adalah kita menyalahkan sesuatu yang baik atau mencari-cari kesalahan dari sesuatu yang baik. Umpama Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa, misalnya belum bisa istiqomah sholat ke masjid, belum bisa istiqomah sholat di masjid, kita kadang-kadang mencari pembenaran dengan cara membela diri, menyalahkan sholat ke masjid. Tidak perlu ke masjid pun tidak apa-apa, yang penting sholat di rumah. Padahal jelas-jelas sholat di masjid itu lebih baik. Tapi karena kita belum mampu menjalankan itu, belum mampu sholat di masjid, kadang-kadang akhirnya timbul di dalam hati itu, sing penting sholat, nggak di masjid pun sing penting sholat. Seperti benar, padahal sedang menyalahkan sesuatu yang lebih benar. Ya memang benar, yang penting sholat, tidak di masjid pun tidak apa-apa. Seperti benar, yang penting sholat benar, tapi tidak perlu menyalahkan, tidak perlu membela diri karena kita tidak mampu berangkat ke masjid. Nah, kadang-kadang ini yang sering tidak kita sadari. Tidak mampu melakukan satu kebaikan, tapi kemudian mencari-cari alasan untuk menyalahkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang kedua, kadang-kadang kita itu secara tidak sadar melemahkan orang yang sedang belajar berbuat baik. Tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba ada seseorang yang tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, sholat berjamaah. Malah dia apa? Malah ngenyek. Tumben ke masjid. Itu artinya sedang apa? Sedang melemahkan orang yang sedang belajar ke masjid. Jadi kalaupun umpama kita tidak mampu melakukan kebaikan, jangan sekali-kali melemahkan orang lain yang sedang belajar berbuat baik. Jadi ini yang seringkali kita tidak sadari. Karena kita tidak mampu melakukan kebaikan, akhirnya kita membela perbuatan kita itu dengan melemahkan orang lain yang tidak bisa melakukan atau yang sedang belajar melakukan kebaikan. Nah, ini prinsip yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketidakmampuan kita dalam melakukan kebaikan berujung pada menyalahkan satu kebaikan atau melemahkan orang lain yang sedang belajar berbuat baik. Sebab kita itu, kenapa kita tidak boleh melemahkan orang yang sedang berbuat baik atau meremehkan kebaikan dari siapapun? Sebab Kanjeng Rasul pernah bersabda bahwa tidak boleh bagi kita melemahkan atau merendahkan, meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu di mana rahmat Allah itu akan turun. Sehingga dalam satu riwayat ada satu kisah di mana seseorang perempuan, ini dimuat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi baginda Rasul bersabda, ada seorang perempuan yang diterima taubatnya hanya karena memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Di dalam hadis itu disebutkan, ghufira limra'atin mumisatin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang perempuan yang mumisah. Mumisah itu dalam lisanul Arab disebutkan orang yang, seorang perempuan yang pezina, buruk akhlaknya, jelek kelakuannya. Jadi sosok perempuan itu yang kalau mungkin tidak ada yang bisa diharapkan lah, kurang lebih seperti itu. Namanya mumisah, gambaran perempuan yang sudah buruk sekali, termasuk pezina. Perempuan ini di dalam hadis ini disebutkan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kenapa? Marrat bi qalbin ala ra'sin raqiyin yalhadu qala kada yaqtuluhul atshu. Karena si perempuan ini satu waktu dia pernah berjalan, ketika berjalan bertemu dengan seekor anjing yang sedang mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya. Si anjing ini hampir mati karena kehausan, tapi mau mengambil air tidak bisa. Maka si perempuan ini kemudian melepas sepatu kulitnya, kemudian mengambil air dengan sepatu itu, kemudian air itu diberikan kepada si anjing yang kehausan tadi. Jadi si perempuan ini ternyata diampuni oleh Allah dosanya gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing, bayangkan. Ternyata lewat perbuatan baik itu turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Padahal si perempuan ini dia pezina, akhlaknya buruk, tidak ada yang bisa diharapkan secara zahir. Tapi ternyata Allah memberikan rahmat kepadanya sebab satu kebaikan yang sederhana, apa? Memberi minum seekor anjing. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti berarti maksiat pun tidak apa-apa, tinggal lakukan satu kebaikan, bukan. Tapi dalam hal ini hadis ini memberikan pelajaran bahwa kita tidak pernah tahu di mana rahmat Allah turun, pada kebaikan yang mana yang disertai dengan ampunan Allah, turun rahmat Allah di situ. Maka jangan sekali-kali meremehkan apa? Meremehkan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain, sekalipun orang itu tidak pernah beribadah, orang yang jahat, tapi kalau dia melakukan kebaikan, jangan pernah melemahkan orang itu dan jangan pernah meremehkan kebaikan itu. Ini yang sering kali kita tidak sadar. Kalau dalam kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali itu sepeninggalnya, kemudian sahabat yang sering berada bersama dengan Imam Al-Ghazali, dia menceritakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Jadi dalam mimpinya dia bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazalinya sudah meninggal. Kemudian Imam Al-Ghazali itu bercerita dalam mimpinya, sesungguhnya aku ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabatnya ini bertanya, apa yang menyebabkan engkau ditempatkan di tempat terbaik? Apakah karanganmu yang banyak? Apakah ibadahmu yang hebat? Ternyata setelah diabsen satu-satu kebaikan Imam Al-Ghazali, bukan itu semua. Kata Imam Al-Ghazali, yang menjadi sebab aku ditempatkan di tempat terbaik adalah satu waktu aku sedang menulis kitab, menulis karangan, menulis buku. Kalau sekarang, ketika sedang menulis, aku berhenti menulis karena di mangkuk tintaku ada seekor lalat yang sedang kehausan. Aku berhenti menulis dan membiarkan seekor lalat itu minum tintaku sampai dia hilang rasa hausnya. Kemudian dia terbang. Ternyata ditempatkan di terbaiknya Imam Al-Ghazali, sebabnya karena apa, Pak? Karena membiarkan seekor lalat minum tintanya. Sederhana atau tidak? Sederhana. Bukan karena tahajudnya ternyata, bukan karena mengajarnya, tapi karena memberikan minum, membiarkan seekor lalat minum tinta Imam Al-Ghazali. Jadi kalau dari dua kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kebaikan yang sederhana itu ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang justru kebaikan yang besar itu kenapa tidak turun rahmat Allah? Sebab tidak jarang kebaikan yang besar itu membuat kita bangga diri, dan ketika kita bangga diri, Allah tidak suka. Makanya perbuatan baik sekecil apapun, kalau kita bisa melakukannya, lakukan. Meskipun hanya sekedar memindahkan duri di tengah jalan.
Kan kalau memindahkan diri di tengah jalan itu sepele atau tidak, Pak? Sepele. Atau misalnya kita bertemu di jalan, di tengah-tengah jalan yang ramai, ada satu batu yang kalau batu itu dibiarkan menurut kita membahayakan, dipindahkan. Meskipun hanya seperti itu, bisa jadi itu menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita. Nah, karena kita tidak tahu di mana Allah menurunkan rahmatnya, maka lakukanlah kebaikan meskipun kebaikan itu sederhana dalam pandangan manusia. Tapi yang sederhana dalam pandangan manusia bisa jadi itu besar dalam pandangan Allah, kemudian Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua dalam menjalani kebaikan itu dan melaksanakan kebaikan, kalau kita sudah bisa belajar menjalankan satu kebaikan, maka jangan pernah merasa menjadi orang paling baik. Dan jangan merendahkan, jangan menghinakan orang lain yang belum bisa berbuat baik. Ini prinsip kedua. Saya ulangi. Prinsip kedua dalam menjalankan kebaikan itu, umpama kita sudah bisa melakukan satu kebaikan, maka jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik dan jangan meremehkan, menghinakan orang yang belum bisa berbuat baik. Ini juga kadang-kadang kita tidak sadari. Kita terus-terusan berbuat baik, tapi dengan perbuatan baik itu kemudian kita merasa menjadi pribadi yang paling baik. Duduk saja di majelis ini, wah, begitu keluar dari masjid bertemu orang yang tidak ke masjid itu merasa lebih soleh, merasa lebih mulia, padahal belum tentu. Jadi ketika kita bisa berbuat baik, maka redam nafsu kita. Jangan sampai kita merasa mulia dengan kebaikan itu. Jangan sampai di dalam hati kita ada perasaan bahwa saya orang yang lebih baik, saya orang yang paling baik. Karena kebaikan itu hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau misalnya kita berbuat baik kemudian kita merasa baik, dalam pandangan Allah baik atau buruk? Umpama kita sholat tahajud, istiqomah sholat tahajudnya. Dengan sholat tahajud itu kita merasa paling baik, dalam pandangan Allah baik atau buruk? Justru merasa paling baik itu adalah keburukan dalam pandangan Allah. Nah, kita seringkali tidak merasa, sudah istiqomah ke masjid, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah ngajinya, istiqomah sedekahnya, tapi dengan istiqomah itu kita merasa menjadi orang yang paling baik. Merasa paling baik itu sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya tertipu, merasa sedang melakukan kebaikan, padahal dia sedang terjerumus ke dalam keburukan. Gara-gara apa? Merasa paling baik, rumongsone sing paling apik. Jadi kalau sudah merasa paling baik itu sudah keburukan tingkat tinggi. Dulu iblis pun begitu, Pak. Iblis itu kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi si iblis ketika ditanya, iblis, kamu kenapa tidak mau turut kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Jawaban iblis apa? Ana khairun minhu, aku yang lebih baik daripada Adam. Merasa lebih baik, merasa paling baik, itu penyakit iblis. Dan sebab itu pula Allah melaknat iblis dan menjadikannya ahli neraka. Jadi kalau sudah merasa paling baik, itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Dan itu seringkali timbul ketika kita sudah bisa belajar berbuat baik. Jadi kalau sudah bisa belajar berbuat baik itu, hawanya itu, rasanya itu merasa paling soleh saja, seolah-olah itu sudah jadi ahli surga saja, padahal kehidupan kita belum selesai. Padahal yang menjadi hakim, yang menilai seluruh perbuatan baik kita, hakikatnya adalah Allah. Maka jangan sekali-kali menilai ibadah diri kita
sendiri. Nah itu sering anehnya itu manusia, sifat manusia itu sering anehnya itu begitu Pak. Ibadah dilakukan sendiri oleh pikiran sendiri, ujung-ujungnya dinilai sendiri. Kalau gitu nanti surganya ya bikin sendiri saja ya Pak. Wong ibadahnya dinilai sendiri, ya surganya bikin sendiri lah. Nah ini yang sering kita tidak sadari. Jadi jangan sampai kita merasa yang paling baik ketika kita sudah dimampukan melakukan kebaikan. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, umpama kita dimampukan melakukan satu kebaikan atau ibadah, maka kembalikan itu kepada Allah. Yakini bahwa kebaikan yang kita lakukan hakikatnya sedang ditolong oleh Allah, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang memampukan diri kita. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan sampai merasa paling baik, dan jangan meremehkan, jangan menghinakan orang lain yang belum bisa berbuat baik. Ini juga seringkali kita tidak sadar, karena kita sedang ibadah, begitu melihat orang yang tidak ibadah itu seolah-olah sudah mencap mereka itu ahli neraka, padahal kehidupannya belum selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak kisah dari yang dikisahkan oleh para ulama. Ada yang kisahnya su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Saya coba kisahkan satu kisah yang su'ul khotimah dulu Pak. Dulu dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengisahkan satu kisah seorang ulama namanya Barsiso. Barsiso ini dalam satu riwayat disebutkan sepanjang 70 tahun Barsiso ini tidak pernah melakukan maksiat, ibadah terus. Hebat atau tidak kira-kira? Hebat, ahli ibadah. Makanya disebutnya Barsiso al-Abid, Barsiso yang ahli ibadah. 70 tahun ibadah, tidak pernah melakukan maksiat satupun. Akhirnya satu waktu digoda oleh iblis. Yang menggoda Barsiso itu, karena menggoda ahli ibadah itu tidak bisa dengan cara kalau ahli ibadah diajak membunuh itu pasti tidak mau ya. Ahli ibadah diajak membunuh itu pasti tidak mau, pasti haram langsung. Makanya si iblis berstrategi. Satu waktu si iblis itu menyamar menjadi ahli ibadah, pakai gamis, pakai serban, pakai selendang. Kemudian si iblis itu pura-pura sholat, dan sholatnya itu pura-pura khusyuk sekali. Akhirnya dilihat oleh siapa? Oleh Barsiso. Si Barsiso ini ngiri Pak, ngiri kepada si iblis ini, ngiri terhadap ibadahnya, bukan terhadap harta, ngiri terhadap ibadahnya, padahal ibadahnya sedang pura-pura. Akhirnya karena sedang khusyuk, si iblis itu yang menyamar tadi, sebutlah itu setan putih ya Pak. Si setan putih itu sedang khusyuk ibadah, dilihat oleh Barsiso. Barsiso merasa kagum dan ingin ibadahnya lebih hebat lagi seperti si iblis yang khusyuk tadi, si setan putih yang sedang khusyuk tadi. Akhirnya memberanikan diri bertanya kepada si setan putih. Karena dipandangnya soleh, akhirnya disebut orang soleh. Hai fulan, aku lihat engkau ibadah begitu khusyuk sekali. Aku terkagum-kagum dengan ibadahmu. Kemudian si setan putih ini berkata, apakah engkau ingin seperti ini? Jelas aku ingin seperti itu, kata Barsiso. Aku seperti ini wasilahnya karena aku telah melakukan dosa. Maka kalau engkau ingin seperti ini, maka berbuatlah dosa, dan setelah berbuat dosa engkau akan menyesal, dan ketika menyesal engkau akan bertobat sungguh-sungguh dan ibadahmu akan semakin khusyuk. Kemudian Barsiso mikir, benar juga ya. Kalau orang itu terjerumus ke dalam dosa, pasti minta ampunnya itu sungguh-sungguh. Akhirnya Barsiso mengiyakan, iya, aku setuju dengan pendapatmu, kata siapa? Kata Barsiso. Kemudian bertanya, apa dosa yang harus aku perbuat supaya aku bisa ibadah khusyuk sepertimu, sampai beristighfar meneteskan air mata? Kata si setan putih ini,
sesungguhnya dosa yang aku perbuat adalah membunuh seseorang. Kata Barsiso, aduh kalau aku membunuh aku tidak kuat, tidak mampu membunuh orang. Kalau engkau tidak mampu membunuh, maka lakukanlah dosa yang lain, zina. Aduh kalau zina aku tambah tidak kuat lagi. Ya sudah, kalau tidak mampu zina, minum minuman keras saja, mabuk saja, minum arak. Kalau minum arak, oke lah kata Barsiso, masih mending daripada membunuh, daripada berzina. Akhirnya Barsiso minum mabuk saja, minum arak. Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh iblis, oleh si setan putih tadi. Akhirnya minum arak Barsiso. Harapan minum arak dengan mabuk itu, setelah mabuk dia tobat kepada Allah, tobatnya sungguh-sungguh, istighfarnya jadi tambah khusyuk karena setelah berbuat dosa. Akhirnya minum arak, mabuklah Barsiso. Ketika mabuk, kemudian namanya orang mabuk ya, kalau orang mabuk itu pikiran ngelantur, kelakuan ngelantur. Di tengah-tengah dia sedang mabuk, kemudian si setan putih tadi menghadirkan seorang perempuan yang yang auratnya terbuka, pakaiannya terbuka. Akhirnya si Barsiso yang sedang mabuk tadi kepincut atau tidak? Kepincut, tergoda. Adalah si perempuan ini adalah putri raja ternyata. Akhirnya tergoda oleh si perempuan ini tadi karena melihat pakaiannya terbuka, akhirnya bernafsu terhadap perempuan itu, kemudian akhirnya menzinahi si perempuan itu tadi. Setelah berzina, si Barsiso tuh khawatir, Pak, saya ini sudah berzina, ini bagaimana? Datang lagi si setan membisikkan, hei Barsiso, kalau engkau sudah berzina, engkau akan dihinakan oleh orang lain. Nanti engkau akan dicemooh, diusir, bagaimana? Kemudian si setan itu membisikkan lagi, sudah sekarang bunuh saja si perempuan yang engkau zinahi tadi untuk menghilangkan jejak, supaya engkau nanti tidak dihina oleh masyarakat, supaya engkau tidak dihukum. Akhirnya si perempuan tadi dibunuh, kemudian Barsiso membunuh perempuan tadi. Jadi awalnya cuma mabuk, belalah, ternyata berzina. Setelah berzina ternyata dilanjutkan dengan apa? Dengan membunuh si perempuan tadi, tujuannya untuk menghilangkan jejak. Singkat kisah, Bapak Ibu sekalian, si setan itu tadi menyamar lagi menjadi manusia biasa, datang kepada si raja yang putrinya tadi hilang itu. Kemudian disampaikanlah kepada si raja oleh si setan ini, wahai tuan raja, sesungguhnya putrimu telah dizinahi dan dibunuh oleh Barsiso. Akhirnya si raja ini memerintahkan untuk menangkap Barsiso. Ditangkaplah Barsiso. Ketika Barsiso dihadapkan kepada raja, maka kata si raja, penggal Barsiso di halayak umum. Akhirnya Barsiso ditangkap dan akan dipenggal. Ketika akan dipenggal, Barsiso itu merasa takut, wah ini bagaimana, tidak ada yang bisa menolongku. Tiba-tiba datang lagi setan yang tadi, Pak. Datang lagi setan yang tadi menawarkan bantuan kepada siapa? Kepada Barsiso. Kata si setan, hei Barsiso, kalau engkau mau aku bantu, ada syaratnya. Syaratnya cuma satu saja, sujudlah kepada aku. Kata siapa? Kata setan. Akhirnya si Barsiso karena takut dibunuh, ingin mendapat dan menerima tawaran bantuan dari si setan, akhirnya Barsiso bagaimana? Sujud kepada siapa? Kepada setan, tunduk kepada setan. Setelah tunduk kepada setan, sujud kepada setan, setan membantu tidak? Ya jelas-jelas tidak. Karena tujuan setan hanya ingin menipu. Maka dikatakanlah di akhir kisah itu, hai Barsiso, sesungguhnya ini yang aku inginkan darimu. Engkau terjerumus ke dalam dosa, meninggalkan Allah dan tunduk kepadaku, kata setan. Sehingga di saat itu Barsiso kemudian dipenggal, matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Jadi ini pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Kita yang sedang belajar ibadah kepada Allah, jangan merasa sudah jadi ahli surga. Jangan merasa sudah pasti jadi ahli surga. Karena kita tidak tahu kapan kita akan terjerumus ke dalam maksiat. Bisa jadi kita hari ini melakukan ketaatan, besok lusa terjerumus ke dalam maksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sekali-kali bangga dengan amal soleh yang kita lakukan, apalagi kebaikan itu membuat kita merendahkan orang lain yang belum bisa berbuat baik. Maka ada di antara kisah yang dikisahkan oleh para ulama, orang yang dulunya maksiat tapi akhirnya bertobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Banyak kisahnya. Yang realistis misalnya kita contohkan salah satu dai kondang dulu ada namanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu dulu katanya Pak, di media-media katanya preman, suka minum minuman keras dan lain sebagainya. Tapi Allah memberikan hidayah, memberikan kebaikan yang luas, akhirnya meninggalnya banyak yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antara kisah yang lain juga ada dikisahkan oleh para ulama, ada seorang yang jadi pembunuh bayaran, profesinya pembunuh bayaran, tapi di akhir hayatnya dia tobat kepada Allah. Nah, ketika tobat, dalam perjalanan tobatnya dia meninggal, akhirnya ditimbang amalnya, ternyata tobatnya diterima oleh Allah. Dengan tobatnya diterima oleh Allah, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surga. Pelajaran pentingnya apa? Kalau kita melihat orang yang belum bisa berbuat baik saat ini, jangan sekali-kali merendahkan dan menghinakan, karena bisa jadi satu saat dia mendapatkan hidayah, melakukan kebaikan, dan kebaikannya melebihi kebaikan yang kita lakukan. Dan itu mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Maka jangan sampai kebaikan yang kita lakukan membuat kita jumawa, kemudian merendahkan orang lain yang belum bisa berbuat baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena tadi berbuat baik itu susah ya Pak, sulit sekali. Maka kalau kita merasa masih sulit berbuat baik, belum bisa banyak berbuat baik, kalau kita merasa bahwa kita memang belum bisa banyak melakukan kebaikan, paling tidak awalilah dengan sedikit demi sedikit meninggalkan keburukan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang harus kita lakukan, karena dengan tidak merugikan orang lain pun itu bagian daripada kebaikan yang insya Allah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian adalah ketika kita berbuat baik, maka jangan pernah merasa rugi kalau perbuatan baik kita tidak dibalas oleh orang lain. Nah, kadang-kadang itu kita selalu begitu, Pak. Umpama kita berbuat baik kepada tetangga ya, Bu. Berbuat baik kepada tetangga, tapi ternyata tetangga tersebut tidak membalas kebaikan kita. Kita justru seringkali memilih untuk berhenti berbuat baik kepada tetangga tersebut. Betul atau betul? Umpama kita berbuat baik kepada si A. Si A ini tidak membalas kebaikan kita, justru malah membalas kita dengan keburukan. Kadang-kadang dalam posisi seperti itu kita justru mengambil keputusan berhenti berbuat baik kepada si A tersebut. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak dibalas oleh si A tersebut. Nah, guru kami mengajarkan, kalau kita berbuat baik kepada siapapun dan kebaikan itu tidak dibalas dengan perbuatan baik yang sama, jangan pernah berhenti. Lanjutkan perbuatan baik itu, meskipun perbuatan baik kita tidak dihargai, tidak dibalas oleh manusia. Sebab yang akan menghargai dan membalas perbuatan baik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sesungguhnya perbuatan baik kita kembali kepada kita dan perbuatan buruk kita pun kembali kepada diri kita. Umpama kita berbuat baik kepada tetangga, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dawuh, wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada siapa? Kepada kita. Kalaupun tidak di dunia ini, di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Maka tidak usah rugi kalau perbuatan baik kita tidak dibalas, tidak dihargai oleh manusia. Nah, kadang-kadang kita itu suka sakit hati, seringkali sakit hati kalau perbuatan baik kita tidak dibalas oleh sesama manusia. Kenapa bisa sakit hati? Karena kita berharap balasan dari manusia, padahal yang akan memberikan balasan dari perbuatan baik kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada untungnya sebetulnya bagi kita, sedikit untungnya kalau kita dibalas baik oleh sesama manusia. Umpama kita memberikan makanan, untung yang datang ke kita kalau kita dibalas dengan kebaikan, paling untungnya makanan juga ya Pak ya. Kalau tidak makanan, paling pujian. Pujian itu tidak membuat kita untung sejujurnya. Kan tidak ada cerita dengan kita dipuji kita tambah kaya, dengan kita dipuji kita tambah panjang umur, dipuji tambah sehat, kan belum tentu ya Pak. Kalaupun dihina, kalaupun perbuatan baik kita tidak dihargai, itu pun tidak membuat kita rugi. Tidak mungkin kita berbuat baik kemudian perbuatan baik itu tidak dihargai oleh orang lain, bahkan dihina oleh orang lain. Hidung kita yang tadinya mancung jadi manclem, mancung ke dalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin umur kita jadi berkurang, tidak mungkin sehat kita jadi berkurang, tidak mungkin harta kita jadi berkurang karena sebab hinaan dari orang tersebut. Maka jangan pernah rugi melakukan satu kebaikan meskipun kebaikan kita tidak dihargai, tidak dibalas baik oleh sesama manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah prinsip kita dalam hidup, rumus dalam menjalankan kebaikan yang niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumus hidup itu sederhana ya Bu. Apa? Perbanyak kebaikan, niatnya lillah karena Allah. Pegang prinsipnya. Umpama kita belum bisa melakukan kebaikan, jangan sampai menyalahkan sesuatu yang baik dan jangan melemahkan orang lain yang sedang belajar berbuat baik. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa belajar berbuat baik, jangan sampai timbul di dalam hati merasa paling baik dan jangan meremehkan, menghinakan, merendahkan orang lain yang belum bisa berbuat baik. Dan yang ketiga, kalau kita masih sulit melakukan kebaikan, maka paling tidak awali dengan sedikit demi sedikit meninggalkan keburukan. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa kita istighfar dan muhasabah terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Wudu wa tadzallul di hadapan Allah, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah menatap kita bukan hanya sekedar fisik. Allah melihat kita bukan hanya sekedar zahirnya, tapi Allah melihat kepada kita jauh ke dalam hati kita. Allah tahu mana di antara kita yang hatinya lalai. Allah tahu mana di antara kita yang hatinya merasa hebat. Allah tahu mana di antara hati kita yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai orang yang dia di dalam hatinya merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari ini, detik ini kita sedang berhadapan-hadapan bukan dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sedang menilai kita. Allah yang sedang menilai hati kita setiap detik, setiap menit. Setiap detik, setiap menit tidak pernah luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa malunya kalau Allah memandang hati kita dalam keadaan tinggi, hati kita dalam keadaan sombong, hati kita dalam keadaan jumawa atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka jumawa terhadap ibadah yang dilakukan itu adalah keburukan dalam pandangan Allah. Maka tidak ada waktu yang tepat kecuali hari ini, detik ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan di balik kebaikan yang kita lakukan pun kadang-kadang terselip dosa dan kesalahan yang kita tidak sadari. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa yang kita tidak akui. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa yang tidak kita sadari. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa yang kita tidak anggap dosa. Itulah dosa yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa yang kecil sepanjang dosa itu kita akui dan sepanjang dosa itu kita sertai dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa setiap hambanya kalau hamba itu datang kepadaku memenuhi dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi dia datang kepadaku dengan sungguh-sungguh minta ampun, butuh terhadap ampunanku, kata Allah, aku akan ampuni seluruhnya tanpa terkecuali. Maka mari kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kita lafalkan kalimat istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هاديين المهديين غير الضالين ولا مذلين بر رحيم جواد كريم. اللهم افتح لنا ولدينا فتوح الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين بجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ولي أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا يا الله إلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, adapun kesalahan itu murni dari kekhilafan kelemahan diri pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.